Shalom, selamat pagi saudara semua. Apa kabarnya? Sudah lama ya kita nggak ketemu, nggak tatap muka. Tetapi di dalam doa-doa saya secara pribadi, saya tetap berdoa untuk semua saudara sehat, semua saudara tetap bersemangat, kuat, percaya kepada firman Tuhan, tetap berkemenangan, sehingga kita dapat melewati fase ini dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini saya rindu untuk sedikit menyampaikan kesimpulan tentang materi Kersel di Jumat kemarin yang saudara lakukan di keluarga masing-masing. Dan saya berharap semua saudara melakukannya, karena ini waktu yang terbaik untuk kita memperbaiki hubungan kita yang mungkin selama ini harus diperbaiki di dalam keluarga masing-masing. Kita berbicara tentang kasih karunia, ya, sharing firman Tuhan tentang apa itu kasih karunia. Kasih karunia adalah anugerah, pemberian cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada manusia. Sesungguhnya kita tidak layak menerimanya, tetapi karena kasih Tuhan yang besar, Tuhan memberikannya kepada kita. Apa itu kasih karunia Tuhan yang terbesar? Anugerah keselamatan, di mana Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib demi dosa manusia. Karena kasih Tuhan, Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk menyucikan setiap dosa-dosa umatnya, sehingga kita punya hubungan, kita punya relasi, kita bisa menghampiri Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada kita, dan kita juga bisa berbicara kepada Tuhan. Ini adalah kasih karunia yang luar biasa, yang saudara dan saya tidak boleh menyia-nyiakan. Dan ternyata Tuhan menyediakan berkat yang lain, karena di dalam Yohanes 1 ayat 16 itu berbicara tentang bahwa kita mampu menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya kita dapat berjalan dari kasih karunia yang satu pada kasih karunia yang lain. Dan di dalam Efesus 4 ayat 7 dikatakan masing-masing kita diberi kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Wow, luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus memberikan kita kasih karunia demi kasih karunia itu berbeda-beda. Karena di sini dibilang ada ukuran yang Tuhan berikan menurut pemberian Kristus di dalam hidup kita. Caranya bagaimana supaya kita dapat berjalan dari kasih karunia yang satu pada kasih karunia yang lain? Di dalam 2 Petrus 3:18 dikatakan bahwa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Itu sebabnya respon kasih karunia yang pertama, kita harus mencari. Kita harus menginginkan dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita inginkan? Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kasih karunia itu sendiri. Yang harus kita cari adalah Tuhan. Kita harus rindu menghampiri tata Tuhan. Kita harus rindu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan lebih dalam melalui doa kita, melalui mezbah secara pribadi, di mana kita menaikkan pujian, penyembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Kita menyediakan waktu untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan. Kita menginginkan untuk Tuhan memperbaharui seluruh hidup kita. Kita mengenal Tuhan sehingga ada ucapan syukur, ada kekuatan yang mengalir dalam hidup kita. Firman Tuhan yang kita baca menjadi rema dalam hidup kita. Kita menjadi tahu apa yang harus kita perbaiki. Kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan. Dan ketika firman Tuhan itu menegur dan menasehati kita, kita harus melakukan firman Tuhan itu. Kita harus berjalan dalam ketaatan. Kita harus memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Saudara, respon yang kedua terhadap kasih karunia ini sangat berbahaya. Karena dikatakan bahwa ada orang yang menyia-nyiakan kasih karunia. Contohnya siapa? Saul. Saul adalah seorang raja Israel yang pertama,
Ya, dia raja Israel yang pertama sudah diurapi, diangkat Tuhan menjadi raja, tetapi Saul menyia-nyiakan kasih karunia. Saul menentang kasih karunia. Kenapa? Dia tidak taat. Dia tidak taat kepada Tuhan. Bahkan sebenarnya bukan hanya karena tidak taat saja. Lebih daripada itu, kenapa Saul dikatakan menyia-nyiakan dan menentang kasih karunia? Bukan saja hanya karena tidak taat. Karena kalau bicara tidak taat, saudara dan saya pernah juga tidak taat. Bahkan seringkali tidak taat. Tetapi waktu kita menyadari bahwa kita tidak taat, kita berdosa, kita mengakui dosa itu di hadapan Tuhan, lalu kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, lalu kita mulai berjalan dari ketaatan yang satu pada ketaatan yang lain, itu yang sangat Tuhan hargai. Nah, kalau kita lihat Saul, kenapa dia dikatakan orang yang menyia-nyiakan dan menentang kasih karunia? Karena waktu Saul ditegur oleh Samuel karena ketidaktaatannya, Saul justru Saul justru berusaha membela diri. Saul marah. Bahkan lebih dari itu, Saul tidak lagi menjaga hatinya. Hati Saul menjadi rusak. Bahkan kita tahu Saul hidup dalam kebencian. Saul terus hidup dalam kemarahan, hidup dalam dendam. Kepada siapa? Kepada Daud. Berulang kali Daud mengingatkan untuk Saul tidak membenci Daud. Bahkan Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud mengatakan kepada Saul, bagaimana mungkin aku membunuh orang yang diurapi? Daud mengingatkan bahwa Saul adalah orang yang diurapi. Tetapi Saul tetap benci kepada Daud. Dia tetap hidup dalam kebencian, hidup dalam kemarahan, hidup dalam dendam. Dan kepahitan hati yang dibangun oleh Saul bertahun-tahun membuat roh Allah undur dari Saul. Itu sebabnya akhirnya Saul mengalami kekalahan di dalam setiap peperangan. Dia putus asa, ya, dia malu, lalu akhirnya dia mati bunuh diri. Lalu yang ketiga, orang yang menolak kasih karunia, ya, yaitu Yudas Iskariot. Contohnya kemarin, menolak dan meninggalkan kasih karunia. Saudara, saya merenung gini, Yudas ini kan salah satu 12 murid Yesus. Artinya Yudas dimuridkan oleh Yesus. Kalau Yudas dimuridkan, kita anggaplah berarti Yudas ini salah satu anggota kersel dari Yesus. Siapa pemimpin kerselnya? Pemimpin kerselnya adalah Yesus sendiri. Saudara bayangkan, pemimpin kersel Yesus tidak menjamin untuk anggota kerselnya tetap hidup dalam ketaatan. Kita lihat Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah anggota kersel yang terus dimuridkan dari hari ke hari. Melihat mujizat, menerima pengajaran, menerima arahan, ya, mendapatkan pengurapan langsung dari Yesus, ternyata tidak menjamin untuk Yudas mempertahankan kasih karunia yang Tuhan berikan. Karena untuk menjadi murid Yesus aja itu adalah kasih karunia. Kenapa Yudas Iskariot gagal menjadi murid Yesus? Makanya Yudas dikatakan dia menolak dan meninggalkan kasih karunia. Karena Yudas mulai cinta kepada uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Uang itu bukan akar kejahatan, tapi cinta akan uang itu adalah akar kejahatan, ya. Nah, Yudas Iskariot adalah seorang bendahara di dalam kersel tersebut. Dia cinta akan uang sehingga waktu dia ditawari uang untuk menjual ketua kerselnya, gurunya, yaitu Yesus, dia mau menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Saudara bayangkan. Walaupun akhirnya Yudas sempat sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia berusaha mengembalikan uang tersebut, namun tidak diterima juga oleh imam-imam dan ahli Taurat pada waktu itu, ya.
Yudas tidak bertobat. Yudas merasa gagal, dia putus asa, dia stres, dia depresi, dia malu luar biasa. Akhirnya apa? Dia mati gantung diri. Saudara, sebenarnya Saul dan juga Yudas Iskariot sama-sama mati bunuh diri, sama-sama gagal. Jadi sebenarnya sama-sama orang yang meninggalkan kasih karunia, walaupun ada kategori 2 dan 3 tadi, ya. Nah, di sini kita belajar ya dari kehidupan Saul dan juga Yudas Iskariot. Saul yang diurapi, Saul yang diangkat jadi raja tidak menjamin dia berjalan dari kasih karunia yang satu pada kasih karunia yang lain kalau dia tidak menjaga hidupnya taat murni di hadapan Tuhan. Yudas Iskariot sekalipun dia telah dipilih menjadi murid Yesus, dimuridkan secara langsung, dikasih oleh Tuhan, bisa melihat mujizat secara langsung, itu pun tidak menjamin Yudas menjadi murid yang setia dan taat. Kalau Yudas tidak menjaga hatinya, tidak menjaga hidupnya, tidak menjaga imannya di hadapan Tuhan. Jadi kata kuncinya apa, saudara? Ya, semua kita pernah berdosa, bahkan seringkali dari hari ke hari kita melakukan dosa. Kita sering berjalan dalam ketidaktaatan. Ya, yang Tuhan inginkan adalah kita setiap hari datang kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, mengerti cintanya lebih dalam, mengerti kasihnya lebih dalam, sehingga kita tidak keluar dari jalur Tuhan. Waktu kita mengenal Tuhan lebih dalam, waktu kita mengerti hadirat dan merasakan hadirat Tuhan, di situ kita akan menemukan cinta Tuhan yang terbesar. Kita akan menemukan kedamaian, kita akan menemukan kekuatan, kita akan menerima janji-janji Tuhan, kita akan menerima peneguhan demi peneguhan. Pikiran kita dibersihkan, hidup kita dimerdekakan, kebencian-kebencian dibersihkan karena kita menerima kasih Tuhan. Kita mampu mengampuni, kita mampu pulih di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi hidup dalam dendam, kita tidak lagi hidup dalam kepahitan, kita tidak lagi hidup cinta akan uang, kita tidak lagi mencari berkat, tetapi berkat itu yang mengejar kehidupan kita, sehingga kita berjalan dari kasih karunia yang satu pada kasih karunia yang lain. Saudara, orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang menerima kasih karunia, dia tidak pernah stres, dia tidak pernah depresi. Kenapa? Karena dia menerima penyediaan secara ilahi, dia menerima penyediaan secara ilahi. Di masa-masa sukar seperti sekarang ini, banyak orang tidak bekerja, ada yang sudah dirumahkan, ada mungkin yang menerima gaji separuh dari gaji yang seharusnya dia terima, pemasukan sedikit sementara pengeluaran semakin banyak. Semua kita butuh uang. Tetapi saudara, ternyata kalau kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, kita menerima resource yang datangnya dari surga. Hari-hari ini saya bersuka cita untuk ibu-ibu yang punya kreativitas, mulai berjualan, ada yang jualan opak, jualan sabun, ya, jualan masker, jualan cabai, jualan bawang, apapun yang saudara jual. Ingat dan percaya bahwa saudara harus mendoakannya, bahwa itu usaha saudara di dalam Tuhan. Saudara berdoa, saudara melibatkan Tuhan di dalamnya, sehingga apapun yang saudara usahakan dijadikan berhasil. Apapun yang saudara kerjakan semua dijadikan berhasil. Tuhan memberkati, sehingga saudara beruntung, saudara melihat kasih karunia yang lain. Usaha saudara diberkati, bisnis saudara diberkati, pekerjaan saudara diberkati, saudara terpelihara, dan saudara hidup dalam kerukunan, sehingga berkat-berkat Tuhan dicurahkan, ya. Puji Tuhan, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik. Dengan situasi ini kita mencari Tuhan lebih lagi, dan kita mengenal Tuhan lebih lagi. Ternyata di dalam kekurangan ada kelebihan, ada berkat-berkat surga yang luar biasa, ya. Puji Tuhan, ini saudara kesimpulan dari materi Kersel kita. Biarlah kita tetap bersemangat, kita tetap berdoa, baca firman Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, berdoa di dalam keluarga, tetap di dalam mesbah pribadi, mesbah keluarga. Ikuti
doa fajar secara online dan juga ibadah minggu secara online. Tuhan memberkati kita semua. Amin.